Pernah nggak? Kamu duduk diam, tapi pikiranmu lari kemana-mana. Badanmu ada di sini, tapi pikiranmu sibuk memutar ulang kejadian yang sudah lewat, sambil menerka-nerka hal-hal yang belum tentu terjadi. Mungkin kamu juga merasa begitu sekarang. Dan kalaupun iya, saya cuma mau bilang, kamu tidak sendiri. Overthinking bukan berarti kamu lemah. Kadang, justru karena kamu terlalu peduli. Kamu ingin semuanya berjalan dengan baik. Kamu nggak ingin mengecewakan siapapun, termasuk diri sendiri. Tapi yang sering luput kita sadari adalah, overthinking seringkali muncul bukan karena situasinya berat, tapi karena cara kita memandang situasinya. Nah, hari ini saya mau ajak kamu duduk sebentar. Tarik napas yang dalam dan mari kita bahas 6 pola pikir yang diam-diam bikin kita gampang overthinking. Siapa tahu dengan kita mengenalinya, kita bisa lebih tenang, lebih jernih, dan pelan-pelan, lebih damai dengan hidup yang sedang kita jalani. 1. Aku harus selalu tahu apa yang akan terjadi. Banyak dari kita tumbuh dengan keinginan untuk selalu punya kendali. Kita ingin tahu hasil dari setiap usaha. Kita ingin punya rencana cadangan untuk semua kemungkinan. Tapi hidup kadang nggak bekerja seperti itu. Kalau kamu merasa cemas karena belum tahu apa yang akan terjadi besok, itu hal yang wajar. Tapi saat kamu merasa harus selalu tahu jawabannya sekarang juga, disitulah overthinking sering muncul. Dikarenakan dunia ini penuh ketidakpastian, dan kalau memaksakan kepastian, justru bikin kepala makin berat. Kuncinya adalah ketenangan. Tidak tahu sekarang, bukan berarti kamu gagal. Kadang, jawabannya datang setelah kita berani melangkah, bukan sebelum. 2. Aku harus sempurna biar nggak ada yang kecewa. Pola pikir perfeksionis seringkali berkedok sebagai motivasi. Tapi di baliknya, ada rasa takut. Kamu takut salah, takut ditolak, bahkan takut nggak cukup. Mungkin kamu tumbuh dengan ekspektasi tinggi. Atau kamu pernah gagal sekali, dan kamu bersumpah bagaimana caranya agar itu nggak terjadi lagi. Jadinya kamu mikir, saya harus sempurna. Harus hati-hati. Harus dipikirkan dulu semuanya. Tapi sayangnya, keinginan untuk sempurna justru bikin kamu makin terjebak dalam pikiranmu sendiri. Kamu terus menunda, terus menganalisis, bahkan terus membandingkan. Padahal nggak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Dan seringkali, orang lebih menghargai keberanian kita untuk mencoba daripada kesempurnaan yang tidak pernah selesai. 3. Semua harus suka saya. Kalau kamu sering merasa gelisah setelah ngobrol sama orang, atau terus memikirkan ekspresi wajah mereka saat kamu bicara, mungkin pola pikir ini sedang bekerja dalam dirimu. Keinginan untuk disukai semua orang memanglah hal yang manusiawi. Tapi, kenyataannya, nggak semua orang akan menyukai kita. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Saat kamu hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, kamu akan selalu cemas. Kamu jadi ragu untuk bilang tidak. Kamu akan menyesuaikan terus, bahkan sampai kehilangan jati diri. Kamu overthinking karena takut ada yang salah dari dirimu. Padahal, dirimu yang apa adanya, itu sudah cukup. Tidak semua orang harus suka kamu. Yang penting, kamu tidak kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. 4. Kalau saya gagal, itu artinya saya gagal selamanya. Kadang, satu kegagalan membuat kita lupa bahwa hidup ini masih panjang. Kita mulai berpikir, saya memang nggak cukup baik. Saya nggak akan berhasil. Dan dari situ, muncullah ketakutan untuk mencoba lagi. Kita overthinking sebelum memulai, karena kita yakin akhirnya akan sama, yaitu kegagalan. Padahal, gagal itu bagian dari proses. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Tapi yang membedakan, ada yang menjadikan gagal itu sebagai titik henti. Ada juga yang menjadikannya sebagai pelajaran. Coba ingat, berapa banyak hal yang dulu kamu takuti, tapi ternyata bisa kamu lewati? Kalau dulu saja bisa, kenapa sekarang tidak? 5. Kalau saya nggak produktif, berarti saya nggak berharga.
Dunia sekarang suka memuja kesibukan. Kalau kamu sibuk, kamu dianggap hebat. Kalau kamu santai, kamu dianggap malas. Tanpa sadar, kita pun mulai mengukur nilai diri dari seberapa banyak yang kita lakukan. Tapi hidup bukan lomba cepat. Kamu tetap berharga, meski hari ini kamu istirahat. Kamu tetap berarti, meski belum banyak yang kamu capai. Pola pikir seperti inilah yang sering membuat kita merasa bersalah kalau sedang tidak melakukan apa-apa. Dan rasa bersalah itu berubah jadi overthinking. Kita merasa harus selalu bergerak, padahal tubuh dan hati kita sedang butuh istirahat. Ingat, kamu bukan mesin. Kamu itu manusia. Dan manusia pastinya butuh istirahat, tanpa harus merasa bersalah. 6. Pikiran saya adalah kenyataan. Ini yang paling licik. Kadang, kita terlalu percaya pada pikiran kita sendiri. Kalau ada yang telat balas chat, kita langsung berpikir, pasti dia marah. Kalau kita nggak diajak ngumpul, kita langsung mikir, mereka nggak suka saya. Padahal, itu baru pikiran, bukan kenyataan. Otak kita suka mengisi kekosongan informasi dengan skenario yang negatif. Dan kalau kita terlalu percaya, kita bisa terjebak di sana. Kita lupa bertanya. Kita lupa memverifikasi. Akhirnya kita langsung percaya, dan akhirnya cemas sendiri. Coba beri jeda. Saat ada pikiran buruk muncul, tanya ke diri sendiri, apa ini fakta atau cuma sekedar asumsi belaka? Kadang, dengan satu pertanyaan itu saja, kamu bisa menyelamatkan dirimu dari berjam-jam overthinking yang sia-sia. Overthinking itu bukan musuh yang harus kamu benci, tapi dia bisa jadi sinyal. Tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang butuh pengertian. Mungkin kamu sedang lelah. Mungkin kamu sedang ragu. Atau mungkin kamu hanya butuh diingatkan bahwa kamu sudah cukup berusaha sejauh ini. Jadi, kalau hari ini kamu merasa kepala kamu penuh, hatimu berat, dan kamu tidak tahu harus bagaimana, tarik napas sejenak. Duduk. Diam. Dengarkanlah suara hatimu tanpa menghakimi. Kamu tidak harus memikirkan semuanya sekarang. Tidak harus menjawab semua pertanyaan hari ini. Tidak harus sempurna untuk tetap punya arti. Terkadang yang kamu butuhkan hanyalah jeda dan keyakinan kecil bahwa dengan perlahan kamu akan menemukan jalan. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, tapi saya tahu satu hal. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Dan kalau kamu butuh waktu untuk sembuh, itu bukan kelemahan. Itu wajar dan sangat manusiawi.